keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkerah, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya gak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu gak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Charlie dan Kak Angel. Yes, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Kak Angel. Lipat tangannya, tutup matanya. Sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami tubuh yang sehat sehingga kami boleh bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sip, adik-adik, yuk kita memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Tapi sebelumnya Kak Angel, seperti biasa, kita pakai yel-yel kita. Laskar Kristus, siap, yes. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Kayaknya adik-adik belum siap nih Kak Angel. Ayo. Kita mulai ya. Laskar Kristus, siap, yes. Sip. Kita akan pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya, oh
Hebat ya adik-adik sekolah minggu Kak Angel. Iya. Semuanya semangat memuji Tuhan. Yuk adik-adik sekolah minggu, kita datang kepada Tuhan dengan lebih bersukacita dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita pujikan lagu apa nih Kak Angel? Oh, sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Yeay, adik-adik sekolah minggunya hebat, bersukacita memuji Tuhan. Sip, sekarang kita mau duduk dulu Kak Angel, karena kita akan Mendengarkan sebagian dari firman-Nya. betul. Yuk adik-adik kita duduk manis, kita nyanyikan lagu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan,
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hati kami telah siap Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah kami. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau bantu kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom. Wah, ketemu lagi nih sama Eka. Tema bulan ini kita akan belajar tentang yang namanya kesabaran. Apa sih kesabaran itu? Kata dasarnya berasal dari kata sabar. Dan kesabaran termasuk salah satu dari buah roh. Ada yang ingat? Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Betul, sekali lagi. Kasih, sukacita, kesabaran. Kasih, sukacita, damai sejahtera, baru kesabaran. Keliru, Eka. Hafal ya, sampai yang terakhir, pengendalian diri. Oke, jadi kita ulangi sekali lagi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Oke, diingat-ingat. Ini adalah kata kunci awalnya untuk kita belajar bareng-bareng hari ini. Baik, sekarang kita lanjut. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal 16. Oke, sudah? Ya, Amsal pasal 16 ayat 32. Selain ini ayat untuk pembelajaran kita hari ini juga tema bulan ini buat GBI Sentro Sidoarjo. Ya, sudah? Yang sudah ketemu katakan amin. Mantap. Ya, sekarang kita baca. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Cuma modal sabar nih. Bisa jadi melebihi dari para pahlawan.
kalau zaman dahulu para pahlawan Indonesia itu yang berperang melawan penjajah. Entah itu Jepang, entah itu Belanda. Dengan alat seadanya, alat perang seadanya. Ada yang memakai bambu runcing, ada yang sempat merebut senjatanya bangsa lain nih yang menjajah Indonesia. Akhirnya senjata apinya dipakai buat ngelawan. Bermacam-macam cara. Terus hubungannya apa Kak sama sabar? Nah, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Ketika orang bersabar, orang itu pasti bisa mengendalikan diri. Lihat di kalimat selanjutnya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi, orang yang bersabar tidak mungkin lepas dari yang namanya mengendalikan diri. Coba mana ada orang sabar yang, woi, kalau jalan lihat-lihat dong. Kamu nggak tahu tak aku ini orang sabar. Jangan sampai kesabaranku habis gara-gara kamu kayak gini bla 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 bla. Apakah itu contoh orang sabar? Jawabannya bukan. Jadi orang sabar itu sudah pasti bisa mengendalikan diri. Oke ya. Sekarang kita buka satu ayat lagi. Kita buka di Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Pendengar atau pelaku firman, itu judul perikopnya. Oke, mari kita baca yuk. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah. Berarti ini ada pendengaran, harus kita perhatikan baik-baik. Setiap orang, berarti semuanya ya, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wah, kira-kira ayat yang barusan kita baca ada hubungannya nggak sama tadi? Jawabannya ada. Kita telah baik-baik. Diperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat mendengar berarti apa? Mau mendengarkan. Mau dengar-dengaran. Ketika ada informasi yang datang, yang masuk kepada kita, entah itu dari ibu guru kita, bapak guru kita waktu memberikan pelajaran, ataupun orang tua kita waktu memberi kita nasihat, ataupun ketika orang tua kita memberikan perintah sekalipun. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, permasalahannya seringkali ketika kita mendengarkan sesuatu, contoh nih, Kak Eka dulu waktu kecil, tapi ini jangan ditiru ya. Kak, ke warung, beli terasi 200 rupiah, bawang putih 300 rupiah, sama bawang merah dan lomboknya 500 rupiah, dibawain duit 1000. Pas dong, gak ada kelebihan buat beli permen ataupun beli es. Wah, kok gini sih? Nah, aku kan gak, males aku, disuruh-suruh tok. Kasih catatan, mbok suruh beli, mbok kasih duit buat beli permen. Kak Eka langsung menyela. Padahal orang tua Kak Eka belum selesai ngasih tahu. Loh, ini uangnya, tak keluarno 2000 buat kamu beli jajan sing lain nih. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita contoh Kak Eka yang waktu masih kecil dulu? Kalau Kak Eka lebih mengutamakan emosi, ya apa sih protes duluan. Sebelum orang tua Kak Eka ngomongnya sudah selesai nih. Belum selesai orang tua Kak Eka ngomong, Kak Eka sudah ngomong duluan. Jadi tidak mendengarkan yang baik, betul? Terus melawan sama orang tua. Betul nggak itu? Itu tindakan yang salah. Terus orang tua dilawan. Dan akhirnya apa? Yang seharusnya kalau Kak Eka mau dengar-dengaran dulu, oh ya ma ada lagi, oh enggak ya wes ini mama kasih duit 2000 buat kamu beli jajan. Kalau sudah beli yang tadi. Apa yang Kak Eka dapatkan ketika Kak Eka sudah mau mendengarkan dengan baik, Kak Eka akan dapat upah yang luar biasa. Terus apa hubungannya lagi Kak sama yang tadi? Tadi kan Kak Eka ngomong tentang buah roh. Terus apa hubungannya sama pahlawan? Terus ini barusan ngomong-ngomong tentang berkata-kata. Nah, Kak urut nih ya. Kesabaran itu termasuk dalam buah roh yang sudah kita baca tadi di awal.
Dan itu tidak mungkin kita lepaskan, karena itu bisa dibilang kalau atribut apa yang kita pakai itu sudah harus ada. Paham maksudnya ya? Kalau kita mau jalan-jalan kita harus pakai baju. Jangan nggak pakai baju, kecuali kalian di kolam renang ataupun lagi mandi, jangan pakai baju. Oke? Terus selanjutnya, terus tentang pengendalian diri tadi apa? Loh, sudah sangat jelas. Ketika kita bersabar, kita mau mendengarkan, kita mau jadi anak yang dengar-dengaran, kita otomatis mau untuk mengendalikan diri. Kita harus bersabar, kita menahan diri, kita mendengarkan dengan baik. Orang tua kita ngomong apa, kita dengarkan dulu sampai orang tua kita selesai. Ketika selesai baru kita bisa bertanya, kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan sanggahan. Jangan sampai ada sampai kasus, wah aku terlalu sabar, terlalu dengar-dengaran sampai hanya didengarkan aja, nggak diperhatikan baik-baik dan akhirnya lupa. Waduh, mamaku tadi nyuruh beli bawang merah berapa ya? Nyuruh beli terasi berapa ya? Wah bahaya nih. Coba, ada nggak contoh di Alkitab orang yang sabar? Yang benar-benar sabar, ada Bapak Abraham. Bapak Abraham menunggu janji Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya punya anak. Betul nggak? Terus ada Yusuf. Yusuf kalau nggak sabar, harusnya dia protes, dibuang sama kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur. Terus diambil dari sumur, dijual ke sama pedagang dijual di Mesir. Kalau bukan dia bersabar, dia percaya sama Tuhan, dia ngeyel kayak waktu tadi masih kecil, nggak akan terjadi. Orang Israel selamat akhirnya pindah ke Mesir, mendapatkan tanah yang terbaik, nggak akan terjadi seperti itu. Jadi kenapa orang-orang yang sabar melebihi para pahlawan? Karena orang-orang yang sabar itu memberikan dampak yang luar biasa. Mungkin tidak dirasakan secara langsung. Mungkin termasuk kita nih, sebagai anak. Seperti contoh tadi Kak Eka, kalau Kak Eka sabar, Kak Eka cuma disuruh beli Rp1.000, Kak Eka dapatnya Rp2.000. Dan pada saat itu Kak Eka sudah bisa beli es krim, sudah bisa beli permen, bisa beli ciki dan sebagainya. Bahkan bisa buat beli kelereng buat main. Seperti itu. Terus untuk kita yang anak-anak zaman sekarang, seringkali kita tidak sabar karena pandemi. Ya mungkin kita yang masih sekolah akan merasakan, aduh, gak sekolah rek, gak ketemu teman-teman, gak enak rasanya. Seperti itu. Tapi sabar dulu. Sekarang kita sudah mulai, teman-teman kan pasti ada yang mulai sekolah nih, sudah merasakan sekolah, ketemu teman-teman, ketemu guru lagi, mulai beradaptasi lagi. Sabar dulu, jangan tergesa-gesa. Ayo kita ketemu, kita langsung main, kita harus lari-lari dan sebagainya. Untuk saat ini kita harus bersabar juga. Jangan sampai di tengah pandemi ini kita termasuk jadi korban yang jadi terkena virus COVID-nya. Dan akhirnya kita malah sakit, tidak bisa beraktivitas dengan baik. Paham ya? Kita harus apa? Bersabar. Jangan lupa bersabar itu enggak ada ruginya kok. Karena dengan kesabaran kita, di Alkitab sudah tertulis, kita sudah melebihi para pahlawan. Dengan kesabaran kita, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik dari Tuhan, apapun itu. Oke? Paham ya? Oke. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, kita belajar dari Yakobus tadi ya. Yakobus 1 ayat 19, Kak bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Luar biasa bukan? Kita belajar sabar. Terus kita mendapatkan efek yang lain. Belajar untuk mendengar. Dan akhirnya kita bisa mengendalikan diri dan gak mudah marah. Oke ya? Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan pelindungan-Mu atas kami semua Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, entah kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa beribadah online nih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman ini. Kami hari ini belajar tentang kesabaran lagi. Tentang kesabaran dalam hal pengendalian diri. Kami tidak berusaha menyelat kata-kata orang tua kami, guru kami, dan sebagainya. Kami mau belajar menjadi anak yang dengar-dengaran, mendengarkan perkataannya sampai selesai Tuhan, supaya apa?
supaya kami mendapatkan informasinya dengan lengkap. Tuhan, pakai kami lebih dan lebih lagi Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang sabar, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, dan anak-anak-Mu yang tidak mudah marah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan suruhan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk hayat hafalannya dihafalkan dan dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing. Oh ya, terus ini ada juga pengumuman tambahan nih. Silakan Kak Angel. Untuk adik-adik yang ingin persembahan bisa dititipkan ke mama atau papanya saat ibadah di gereja, atau bisa dikirimkan ke rekening di bawah ini. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita pujikan, kami memuji kebesaran. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami sudah ibadah Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan Engkau. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau jadi anak yang sabar, yang mau dengar-dengaran Tuhan dan tidak cepat marah. Tuhan, berkati orang tua kami yang menjadi saluran buat berkat kami Tuhan. Untuk makanan kami, untuk sekolah kami, semuanya Tuhan. Di tengah pandemi ini terlebih Tuhan kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Roh Kudus supaya tidak ada penyakit apapun itu termasuk virus corona terjadi di dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami di ibadah online maupun offline ataupun Zoom di kedepannya Bapak. Tuhan, kami berharap pandemi ini bisa segera selesai dan kami bisa ibadah online dan bertemu dengan teman-teman kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.